Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nama tempat memang tidak saya sebutkan, Mas Pra. Dan ini kejadian dialami oleh kawan saya, kawan sepermainan. Ya, sebutlah namanya dengan Basuki. Bukan nama sebenarnya. Basuki ini adalah kawan saya sehari-hari. Rumah saya dan dia ini tidak begitu jauh. Saya ini sering sekali mempunyai kegiatan, entah itu sekolah ataupun main, selalu dengan Basuki ini, yang kebetulan memang secara usia itu tidak jauh dengan saya. Hampir sering sekali kita ini selalu berdua, dalam arti kita mempunyai hobi yang sama juga. Kadang-kadang berburu burung, main layangan, dan lain-lain. Bahkan ngaji pun juga sama. Karena memang rumah saya ini selalu dilewati ketika akan ke musola tempat kami mengaji. Ya, sebagai anak desa, kegiatan kami sebetulnya kalau boleh dibilang ya tidak monoton. Dalam arti ada banyak kegiatan. Salah satunya kalau ngaji itu kan sering sesudah ngaji. Jadi setelah sholat maghrib, kita ini anak-anak itu membuat barisan. Dan setelah mengaji, ini kita bermain. Bahkan permainan itu juga sering berlanjut setelah sholat isya. Apalagi kalau sedang terang bulan. Wah, ini sangat indah sekali. Dimana pada saat itu listrik belum masuk ke daerah kami. Ya, masa-masa kecil yang indah. Namun ada satu kejadian yang dialami oleh Basuki ini. Pada saat itu kami ini bermain petak umpet. Anggota petak umpet itu pada saat kita bermain ini ada sekitar 10-15 anak-anak. Dan yang jaga pun tidak sendiri. Ini ada tiga anak-anak. Setelah kita ini home pimpa ramai-ramai, 3 terakhir, dalam arti siapa yang sudah disetujui, dalam arti di sini kita menggunakan switch secara ramai-ramai, dan 3 orang yang berbeda dengan pilihan secara umum itulah yang jaga. Nah, pada saat itu kebetulan Basuri posisi telapak tangannya ini ke bawah dan disusul dengan oleh 2 orang kawan-kawannya. Sebutlah namanya Yanto dan Handoko. Akhirnya mereka pun mendapat giliran untuk berjaga. Dan seperti biasa permainan petak umpet, tugas kita adalah mencari kawan-kawan permainan, dan kalau bisa ketemu itu dinyatakan gugur atau kalah. Nah, masalah ini timbul adalah ketika Basuki ini mencari ke arah sebelah barat, yang di sana itu memang sebuah kebun yang luas, dan juga di sebelah sisi kanannya itu ada persawahan. Nah, di pikirnya Basuki, ini kawan-kawan ada yang istilahnya bahasa Indonesia itu istilahnya mengumpet lah istilahnya gitu ya. Saya juga lupa padanan katanya. Nah, itu hampir 2 jam ini tidak balik ke
tempat kita bermain, karena sebagian ini sudah menyerah. Makanya ya kembali lagi ke tempat awal kita bermain. Bahkan ada yang langsung pulang. Nah, ditunggu-tunggu Basuri ini atau Basuki ini tidak kunjung pulang. Bahkan ayahnya ini datang ke tempat kita bermain petak umpet. Nah, di situ saya takut karena sudah pasti ini akan kena marah. Nah, ditanya tuh sama ayahnya, Basuki di mana? Ya saya jawab, ini Pak, kita main petak umpet dan Basuki ini kebetulan jaga. Namun sampai saat ini belum kembali lagi ke sini. Loh, kok bisa? Hardik sang ayah. Ya kami hanya bisa menunduk karena ketakutan ya. Nah, ayah Basuki pun tanya lagi ke kita. Sekarang Basuki larinya ke arah mana tadinya? Nah, kami kompak. Itu Pak, ke arah sana. Sambil tangan kita ini menunjuk ke sebuah kebun. Nah, akhirnya Pak, ayahnya Basuki ya, itu ke sana seorang diri sambil membawa senter dan dipanggil-panggil. Namun hampir 1 jam juga tidak ketemu itu Basukinya. Nah, di sini ayahnya panik. Kita yang sudah ketakutan ditanya lagi, yang bener bagaimana ini Basuki kok nggak ketemu? Awalnya mainnya bagaimana? Itu ayahnya Basuki menghardik lagi ke kami ya. Ya kita hanya bisa diam karena ketakutan. Nah, di sana pun akhirnya ya termasuk tetangga-tetangga ini ikut mencari. Sampai pada akhirnya itu sampai tengah malam. Nah, Basuki ini belum ketemu juga. Dan akhirnya salah satu warga ini ada yang punya ide. Ya udah Pak, kita minta tolong dulu lah ke orang yang paham. Ya mudah-mudahan sih kondisi Basuki tidak apa-apa. Dan di tengah kerisauan orang tuanya ya, akhirnya ayahanda Basuki pun mengiyakan ide dari tetangga. Dan akhirnya pun disetujui ini menemui seorang sesepuh dan sudah terkenal memang mempunyai kelebihan. Dan akhirnya singkat kata mereka pun ke sana. Dan setelah sampai di sana, akhirnya setelah berbasa-basi ya tidak lama. Nah, orang-orang ya kita sebut dengan namanya Pak Dikin. Pak Dikin ini bilang, yaudah nanti saya juga ikut nyari ke sana. Insya Allah ini aman Mas, anak sampean ini aman. Anak sampean ini sepertinya ada yang ngajak main. Karena anak sampean ini tidak tahu bahwa yang mengajak main ini bukan bangsa manusia. Karena yang saya lihat ya, lelembut sana ini juga golongan anak-anak ya. Ini mengambil wujud kawan-kawannya anak sampean. Makanya difikirnya anak sampean ini itu kawannya. Nanti kita cari rame-rame. Nah, betul itu. Akhirnya singkat cerita, ketika dicari ya, memang ini ada satu ritual. Jadi ketika sampai di depan kebun itu, Bapak ini Pak Dikin ya, ini seperti konsentrasi sambil bersila, dan tangannya ini seperti menyibak sesuatu ke kanan dan ke kiri ya, sambil membaca doa lah, intinya seperti itu. Tidak sampai sekitar 3 menitan, nah Pak Dikin ini bilang,
Ayo Pak, ini kebetulan nggak bisa semua, saya hanya bisa membawa 2 orang. Coba ayahnya sama siapa itu ditemani. Dan akhirnya setelah mereka ini masuk bertiga, termasuk Pak Dikin itu tadi ya. Nah, ketika mereka masuk, ini kan ada sebuah bangunan bekas kamar mandi. Nah, kamar mandi ini tepatnya memang di tengah kebun. Kamar mandi ini masih berdiri, masih ada sumurnya. Nah, usut punya usut, ternyata dulunya di dekat kamar mandi itu ada rumah. Nah, namun rumahnya ini memang sudah rubuh ya, sudah hancur hingga tersisa kamar mandi. Ya sebetulnya kamar mandi dan sumur ini masih berfungsi karena airnya memang jernih ya. Bahkan warga ini kadang-kadang yang sedang bertani di sana ini tidak jarang yang menggunakan kamar mandi itu. Nah, singkatnya akhirnya mereka bertiga ini mendatangi kamar mandi itu. Nah, di sini Pak Dikin ini berkonsentrasi lagi sambil meminta kepada ayahanda dari Basuki dan kawannya ini untuk minta berdoa juga. Sambil komat kamit, entah melemparkan sesuatu lah, seperti garam ya. Nah, ini berbicara nih Pak Dikin ya, yang intinya dia akan menjemput anaknya Pak Basuki, menjemput Basuki. Intinya gini, tolong saya mau mengambil anak ini, dalam arti mau membawa pulang. Waktu mainnya sudah selesai, tolong dikembalikan. Nah, setelah berbicara seperti itu, ini tiba-tiba ada suara tangisan anak kecil, dan ternyata itu adalah Basuki yang tertidur di belakang kamar mandi rupa-rupanya. Nangis, langsung sumber suara tangisan itu dikejar oleh mereka bertiga. Nah, itu seperti sudah lama sekali ya, si Basukinya. Ya kira-kira itu sudah hampir jam 2 dini hari malam. Nah, setelah ketemu, ini langsung digendong oleh ayahnya. Nah, oleh Pak Dikin, ayahnya Pak Basuki dan kawannya ini suruh pulang duluan. Nah, Pak Dikin bilang, monggo mas sampean pulang duluan, nanti saya nyusul. Nah, singkat cerita, setelah sampai ke rumah, ini ternyata memang kondisi seperti mengigo ya, dan meracau. Nah, kedua orang tuanya ini pun bingung. Bahkan tetangga-tetangga juga masih ada yang ikut ke rumahnya. Nah, tidak lama akhirnya Pak Dikin pun ya itu datang ke rumah ke tempat Basuki. Dengan mengucap salam, nah Pak Basuki ini bilang, maaf Pak, saya minta air putih segelas. Nah, tidak lama air putih itu pun datang, dan setelah dibacakan doa, diminumkan dan sambil dibalurkan ke seluruh tubuh. Nah, pelan-pelan aura dan suhu badan Basuki ini mulai stabil. Yang tadinya ini dingin sekali ya kalau kita dipegang, ini mulai stabil. Sampai akhirnya pun tertidur sampai pagi hari. Dan ketika Basuki tertidur, Pak Dikin, ayahanda Basuki dan kawannya ya, itu ada lumayan banyak, ada sekitar hampir 5 orang. Ini pun mereka mau ngobrol-ngobrol. Nah, Pak Dikin bilang, iya mas, ini
harus waspada, sebab daerah sana kalau malam hari ini betul-betul sudah hampir tidak ada orang. Kalaupun ada petani, ini sebelum maghrib sudah pasti pulang, karena memang di sana itu kerajaan, Mas. Ada beberapa jenis kerajaan. Nah, kalau apalagi anak kecil, kalau memang istilahnya malam-malam ke sana, ini bisa keselong atau istilahnya nyasar. Ya alhamdulillahnya tertolong, Mas. Kalau tidak, ya naudzubillah ya. Ini bisa hal terburuknya bisa berbahaya. Ini untuk kedepannya anak-anak kita supaya kalaupun main ini jangan sampai ke sana. Itu pesan yang diberikan Pak Dikin kepada bapak-bapak yang ada di situ, terutama kepada ayahanda dari Basuki. Dan ayahanda Basuki pun bilang, "Iya, Pak. Dan di sini juga saya mengucapkan terima kasih atas pertolongannya. Nanti saya akan mengawasi lebih ketat lagi anak saya." Ya akhirnya mereka ini pun ngobrol ya, ngalor ngidul. Bahkan Pak Dikin yang boleh dibilang sesepuh sana ini banyak memberikan cerita yang berbau sejarah, bahwa di tempat bagian sana ini, ada itu, dan lain-lain. Ya intinya seperti itulah. Hingga akhirnya sebelum subuh ya, Pak Dikin pun pamit, juga disusul oleh kawan-kawan dari ayahanda Basuki. Dan singkatnya lagi, ketika pagi sudah menjelang itu, dan ketika Basuki sudah bangun dan dilihat oleh ibunda. Nah, ibundanya tanya, "Semalam kemana, Le? Kok nggak pulang?" "Ini, Bu, semalam saya kan main petak umpet. Saya kebetulan bagian jaga. Di sana, entah kenapa, saya ini malah lari ke kebun itu. Nah, akhirnya malah saya menemukan satu kawan saya yang sebutlah namanya Darno, dan itu ketangkap oleh saya. Nah, Darno ini bilang, Basuki, itu di dalam ada lagi kawan namanya si A. Kalau kamu mau nangkap dia, itu ada di dalam." Ya akhirnya Basuki pun masuk ke dalam. Ini menurut versi Basuki ya, masuk ke dalam, dan betul ternyata ini di dekat kamar mandi ada kawannya, ya si A tadi. Ketangkep. Nah, ketika masuk atau sampai ke daerah kamar mandi itu, dan setelah menemukan kawannya, ini Basuki mengantuk sekali dan tidak sadar sampai tertidur, sampai akhirnya ditemukan oleh ayahanda dan Pak Dikin. Itu cerita yang itu yang saya alami semalam, Bu. Itu yang saya alami semalam, Bu. Jadi ya saya nggak tahu kalau itu memang hantu atau setan. Nah, akhirnya ibunya pun berkata, "Ya udah kejadian, besok buat pelajaran jangan main petak umpet walaupun belum begitu malam. Janji ya." Nah, di sini ibunya pun sambil sedikit menekan. Dan Basuki pun bilang, "Iya, Bu, saya tidak akan main malam-malam." Dan itu Bang Pra, kejadian yang sudah sangat lama sekali terjadi di akhir tahun 80-an menjelang 90-an di desa kami. Ya, itu sempat menjadi cerita yang hangat di daerah kami, bahkan seperti warning untuk anak-anak yang masih berusia kecil, jangan sampai itu kalau malam itu main-main yang aneh-aneh, karena dikhawatirkan itu akan hilang seperti yang dialami oleh Basuki. Demikian Bang Pra ceritanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ceritanya. Dan saya terima kasih juga kepada kawan-kawan subscriber ya, yang masih dengan setia
melihat karya-karya saya yang masih belum maksimal. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.